Halo Arkan, gimana buat besok? Udah degan banget nih buat video itu. Sama Riz, gue juga deg-degan banget besok mau syuting. Lu dikira gue YouTuber apa? Gue gak biasa banget Riz di depan kamera. Bantuin gue ya Riz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama gue Haris Rizky Ananda. Gue merupakan mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2017. Dan kenalkan sebelah gue ini ada temen gue. Halo guys, kenalin gue Arkan dari Bisnis Islam 2017. Nah, kali ini gue diminta untuk menjadi bintang tamu di iTalk. Nah, kita tuh hari ini mau ngapain sih, Riz? Jadi, episode iTalk pada hari ini kita akan membahas tentang jurusan kami berdua, yakni Ilmu Ekonomi Islam dan Bisnis Islam untuk para calon mahasiswa baru sehingga tidak bingung untuk memilih jurusan di SBMPTN nanti. Lah kan SBMPTN diundur ya? Terus gimana dong buat anak-anak SMA yang udah lulus tapi belum masuk kampus di mana-mana? Ya, tetap harus nunggu kebijakan dari Kemendikbud dan LTMPT dong. Oke, gak apa-apa kan. Walaupun SBMPTN diundur pelaksanaannya, kita berdua tetap menjelaskan ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam agar pemilihan jurusan di SBMPTN nanti bakal lebih mantap. Selain itu, kita juga memberikan penjelasan agar yang sudah diterima di FEU ini lebih mengenal ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam secara dalamnya. BTW, congrats ya yang sudah diterima lewat SNMPTN. Oke, gimana tuh caranya, Riz? Nah, caranya yaitu kita menjelaskan secara dalam mengenai ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Yuk, langsung aja kita mendengarkan penjelasan mengenai ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering diajukan. Apa sih perbedaannya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi biasanya? Hal yang pertama, ilmu ekonomi Islam ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan karya-karya cendekiawan pada muslim zaman dahulu. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, memunculkan perspektif baru dalam memandang ekonomi. Contohnya, pada ilmu ekonomi, pada dasarnya manusia itu merupakan self-interest. Dalam perspektif Islam, membenarkan adanya self-interest, tapi menambahkan beberapa interest lainnya seperti God interest, social interest, environmental interest, dan lain sebagainya. Pasti kalian mungkin ada yang bingung. Sebenarnya sama nggak sih SBM ITB atau bisnis schoolnya ITB sama bisnis Islam di FEBUI ini? Jadi gue state beda guys. Jadi kalau di SBM ITB itu setahu gue dia emang arahnya ke bisnis dan wirausaha. Nah kalau misalnya bisnis Islam di FEBUI itu arahnya tuh ke arah finance, marketing, HR, operasional dan segala macam. Dan di sini tuh memang gak ada kaitannya sama wirausaha atau bisnis. Oke, next. Kenapa di FEBUI ini kita memakai ekonomi Islam, tidak memakai ekonomi syariah seperti univ-univ lainnya seperti di UNER, di UIN, dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan dalam Islam memiliki 3 pilar utamanya, yakni ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ekonomi ini termasuk di dalam kategori syariah. Nah, di FEBUI ini kita mempelajari tidak hanya berfokus pada ekonominya saja, tapi kita juga mempelajari akhlak dan akidahnya. Sehingga kalau misalnya kalian masuk nih di ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, kalian akan mempelajari adanya etika dalam perekonomian atau etika dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, kita memakai ekonomi Islam, kita ingin mempelajari 3 pilar keseluruhan dari Islam itu sendiri. Jadi gini, ini menurut pandangan gue ya, karena di sini tuh kita bisnis Islam FEBUI itu mempelajari matkul-matkul yang konvensional juga, seperti matkul manajemen, ilmu ekonomi, dan akuntansi. Sehingga karena kita mempelajari the whole dari mata kuliah FEBUI yang murni itu sendiri dan ditambah dengan ilmu Islam, maka kita tuh masih mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Bukan kayak di universitas-universitas lain, mungkin kalian tahu ada yang namanya sarjana ekonomi Islam, karena kita memiliki dua worldview antara konvensional dan Islami. Nah, dengan bangganya gue mengatakan bisnis Islam berakreditasi B. Gimana Haris, ilmu ekonomi Islam? B aja lah, gue tau. Aduh. Wah Haris, kok lu ngelempar gue sih Riz?
Tapi kalian gak perlu khawatir tahu, akreditasi yaitu C untuk bisnis Islam itu sendiri B, karena jurusan kita ini masih berkembang guys, dari segi kurikulumnya, mahasiswanya, tenaga pendidiknya masih bisa banget dikembangin dan bisa mendapatkan nilai akreditasi yang lebih baik. Nah, benar kata Arkan, karena prodi ini dan juga prodi bisnis Islam ini baru saja dibentuk pada tahun 2013. Tapi jangan salah sangka dulu, dosen di IEB ini rata-rata S2-nya di luar semua loh. Jadi insya Allah kualitas dari dosen-dosen IEB itu juga berkualitas sangat tinggi loh. Jangan takut juga lagi, karena di tahun ini prodi IEI sedang melakukan reakreditasi, sehingga insya Allah prodi IEI ini bisa naik kelasnya lagi menjadi B hingga menjadi A. Semester awal kita akan mendapatkan materi-materi basic seperti adanya pengantar akuntansi, statistika, pengantar manajemen sebagai materi basic sebelum kita mempelajari materi-materi dalam perspektif Islam. Nanti kalian kalau misalnya sudah masuk ke tahun kedua, kalian sudah mulai mempelajari materi-materi dalam perspektif Islam seperti mikroekonomi Islam, makroekonomi Islam, dan lain sebagainya. Berbedanya dengan jurusan bisnis Islam, ekonomi Islam itu lebih ke teoritisnya dan lebih melihat the whole picture of perekonomian di Indonesia ini misalkan. Perbedaannya di bisnis Islam, kalian tuh bakal dapetin mata kuliah yang mengarah kepada finance, operasional, HR, dan marketing. Nah, contohnya yang membedakan banget nih antara ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam dari segi matkulnya. Pertama, kalau di bisnis Islam nanti kalian bakal dapet akuntansi Islam, manajemen keuangan Islam, manajemen pemasaran Islam. Tertarik kan? Oke. Selamat banget kalian yang udah dapet SNMPTN. Kalian harus kaget bahwa kuota untuk SNMPTN di masing-masing IEIBI itu cuma 10 orang. Kalian harus berbangga karena kalian bisa lolos dari persaingan ketat itu. Oh my god! Wow! Selain SNMPTN, jurusan Ilmu Ekonomi Islam dan Bisnis Islam juga dibuka lewat SBMPTN dan SIMAK UI loh. Masing-masing jurusan di SBMPTN itu dibuka sebanyak 15 mahasiswa dan di SIMAK UI itu juga dibuka sebanyak 25 mahasiswa. Dan lupa untuk SBMPTN itu dipilih dalam ranah soshum ya, jangan saintek. Oke. Kalian sudah bisa melihat sendiri ya, kalau misalkan jumlah mahasiswa di ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam itu sangat sedikit. Maka dari itu, untuk masuk ke ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam ini cukup ketat loh. Jadi jangan lupa untuk belajar dengan baik ya. Nah, kalau di bisnis Islam itu sendiri, kalian nanti bakal mengarah kepada penjurusan finance, marketing, dan HR. Tertarik kan? Gimana Haris? Tidak ada. Tunggu dulu. Insya Allah, jurusan ilmu ekonomi Islam ke depannya bakal ada penjurusan loh, jadi tunggu aja. Sebenarnya untuk jurusan ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam itu magangnya fleksibel aja sih, nggak harus di lembaga-lembaga yang berbau Islam atau bank-bank syariah, tapi kita juga bisa magang ke tempat-tempat yang lain juga loh. Di fintech, di OJK, BI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebenarnya kalian tuh bisa banget anak ekonomi tuh magang di mana aja, karena pasti anak ekonomi tuh dibutuhin deh. Belakangan ini alumni ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam ini banyak banget yang bekerja di lembaga-lembaga yang berbau Islam seperti KN, EKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ada juga yang ada di Basnas, ada di LAS juga, dan seperti fintech syariah seperti Kazwa dan lain sebagainya. Nah, selain yang udah dijelasin Haris, kalian tuh sebenarnya nggak usah terpatok. Kalian tuh harus mengarah kepada perusahaan-perusahaan yang Islami, yang bernuansa-nuansa Islami segala macam. Nggak sama sekali. Tapi kalian tuh bisa nanti tuh kerja misalkan di BUMN, di fintech, atau di perusahaan-perusahaan pada umumnya kayak BNI, syariah perbankan. Kalian pun sebenarnya bisa banget mendirikan perusahaan itu sendiri gitu. Banyak banget deh usaha-usaha teman gue yang sedang mereka jalanin. Dan keren-keren banget. Ekonom tuh pasti dibutuhin. Lulusan sarjana FEB UI apalagi. Pertama, dari daya tawar itu sendiri. Kalian kebayang nggak sih sebenarnya lulusan dari ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam tuh masih sedikit. Dengan begitu, kalian pasti pikir dong, dengan kalian masuk ke sini tuh, hal tersebut menjadi sebuah opportunity bagi kalian untuk bisa lebih berkembang gitu nantinya. Jadi, tunggu apa lagi? Kalian tuh udah keren kalau misalkan udah bisa masuk sini. Nah, terus kedua, prospek pekerjaan ini masih luas banget, masih dibutuhin banget, apalagi yang ngerti ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Walaupun orang Indonesia mayoritas adalah
agama Islam, tapi yang paham akan ekonomi Islam ini tuh masih sedikit gitu loh. Masih banyak banget ranah-ranah yang bisa kalian kuasai ke depannya gitu. Tunggu apa lagi? Tinggal pilih bisnis Islam atau ekonomi Islam. Menurut gua, keunggulan dari Prodi IEBI ini di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, Prodi IEBI cukup dikenal sebagai prodi yang solid karena mungkin jumlah mahasiswanya sedikit sehingga kami mengenal satu sama lain. Selain itu, kami juga terkenal dengan dekatnya mahasiswa dengan kaprodinya, dengan dosen-dosen IEBI-nya, dan juga dengan staf prodi-prodinya. Nah, gimana guys penjelasan kita tentang jurusan IEB itu sendiri? Masih bingung? Masih bingung? Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian cek ke IG IBC FEB UI dan kalian langsung DM aja. Ya, semoga semua penjelasan yang sudah kami sampaikan itu dapat membantu kalian dalam memilih jurusan di SBMPTN nanti ya. Tetap semangat buat kalian yang lagi daftar kuliah di PTN, PTS, maupun kedinasan ya. Thank you banget yang udah pantengin kita dari awal video sampai akhir video. So, jangan lupa like, Komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Now you watch, We talk, I talk. Yeay. Riz, tar dulu, mau puasa loh. Apa sekarang udah puasa ya? Mungkin kalian pas nonton ini kalian udah puasa guys. Jadi gue mau minta maaf nih ke kalian semua kalau misalkan dari kita ada salah atau ada kata-kata yang kurang jelas. Maaf ya, dari kita sendiri mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan ya penonton. Stay safe semua ya. Kali ini beneran ya. Dadah.